Ya, dia memberikan Roh Kudus supaya di dalam peristiwa sehari-hari melalui disiplin rohani kita boleh semakin hari dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, memimpin kita, mempertobatkan kita, membuat kita memampukan kita dan membuat kita terus berbuah dan menjadi serupa dengan Kristus ya. Nah, di dalam disiplin rohani ini, di kelas berakar ini ada 5 disiplin rohani yang akan kita bahas ya. Apa aja? Ya, waktu teduh ya. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang waktu teduh. Bapak Ibu sudah pasti sudah melakukan waktu teduh ya selama 7 hari ini. Dan kalau bolong-bolong itu biasa. Tapi kalau itu keterusan perlu hati-hati. Kita pakai baju bolong rasa malu ya. Kalau orang percaya waktu teduhnya saat bersekutu dengan Tuhannya bolong-bolong bukan malu lagi, diragukan itu ya. Jadi nanti kita saling mengingatkan di kelompok kecil apa yang menjadi masalah ketika kita mengatur waktu kita atau mengatur tempat kita yang kurang tepat untuk kita waktu teduh sehingga waktu teduh kita masih belum bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, selain waktu teduh ada 4 lagi disiplin rohani di dalam berakar, yaitu firman, doa, bersekutu, dan bersaksi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi firman. Kalau ingat firman, pasti ingat dengan Alkitab, ya, kitab suci, ya, benar. Apa yang ada di dalam bayangan Bapak Ibu ketika dikatakan firman, ketika dikatakan kitab suci? Boleh berbicara? Firman itu, apakah kita mencintai firman Tuhan? Amin. Ya, kita pasti mencintai firman Tuhan ya. Kita akan coba bahas dan berharap dan berdoa kiranya kita dibukakan dan semakin mencintai firman Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tapi terus terang ya Bapak Ibu, ketika saya latar belakangnya Muslim gitu ya, ketika saya menjadi pengikut Kristus, saya menemukan bahwa benar kitab suci itu adalah penuntun hidup orang percaya gitu ya. Tapi dan ketika saya tanya kepada orang-orang percaya, mereka mengatakan mencintai firman Tuhan gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang tidak secara jelas-jelasan mengatakan dia tidak mencintai firman Tuhan ya. Beberapa alasan yang dikemukakan ketika mereka secara tidak langsung mengatakan tidak menyukai firman Tuhan, ya ini. Saya suka sih baca firman Tuhan itu, tapi gimana ya, membingungkan. Kata-katanya itu sulit untuk dipahami. Banyak yang saya nggak tahu gitu ya. Itu jadinya membuat saya berpikir, ya udahlah, kitab suci itu kan, firman Tuhan itu kan dibahas ya tiap hari Minggu di gereja. Udahlah, cukuplah kalau Pak Pendeta sudah mengulaskan dan sudah menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan pada setiap khotbah hari Minggu, itu sudah cukup buat saya. Dan saya menemukan banyak sekali orang-orang percaya yang tidak menyelesaikan, tidak membaca atau merenungkan firman Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Dan banyak ternyata yang belum menyelesaikan membaca Alkitab sepanjang umur hidupnya, begitu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa, loh, gimana ya, Alkitab itu tebel banget ya, ada beribu halaman begitu. Bacanya itu membosankan ya. Kalau Pak Palute selalu bilang, baca Kejadian masih semangat ya, sampai di Keluaran nggak keluar-keluar begitu. Udah berhasil keluar di Keluaran, masuk Imamat nggak tamat-tamat begitu ya. Sampai di Bilangan udah dipertahankan nih di Imamat untuk bisa lewat sampai di Bilangan, jangan bilang-bilang ya kalau saya nggak jadi melanjutkan membaca Alkitab sampai selesai. Kenapa? Karena ternyata itu membosankan, terlalu panjang, membuat ngantuk. Bahkan sering ada orang yang sulit tidur, ambil Alkitab untuk jam 12 malam. Supaya apa? Supaya nanti di kalimat kedua dia sudah jatuh tertidur. Alkitab.
tidur buat dia ya. Nah, ini satu kan di anak-anak muda kita ya, berharap di gereja Toraja tidak ya. Mereka enggan untuk membaca kitab suci. Mereka merasa ada begitu banyak buku-buku penting yang lain yang harus mereka baca. Buku-buku pelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan mereka, yang menolong mereka untuk bisa hidup mapan dan baik ke depan nanti. Alkitab itu mereka katakan, apa iya ya bisa menolong kehidupan kami di masa depan? Itu yang tertulis di situ tuh beda zaman, beda budaya. Apa hubungannya dengan hidup saya sekarang? Sekarang saya apa-apa pakai gadget. Mau cari informasi, tanya Google. Apa masih perlu saya buka Alkitab untuk mencari informasi bagaimana kehidupan saya ke depan? Mereka merasa Alkitab itu menjadi sarana atau buku yang tidak berdampak buat kehidupan mereka. Itu yang saya temukan bahkan sampai saat ini begitu ya. Dan kalau kita mau baca Alkitab, mau melihat di Mazmur 119, itu penggalan-penggalan yang ada di dalam bagian ayat-ayat di Mazmur 119 itu menunjukkan sikap pemazmur yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Ternyata sejak dunia ini diciptakan, ada orang-orang yang memang mencintai Tuhan dan mencari aturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dikatakan di bagian-bagian yang diambil di sini, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Pada saat ini sulit kita menemukan orang yang bergembira terhadap peringatan-peringatan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ya. Tapi dikatakan oleh pemazmur peringatan-peringatan itu membuat dia gembira seperti segala harta. Aku bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Adakah kita sedemikian hancur jiwa kita bila kita tidak merenungkan atau membaca firman Tuhan satu hari di dalam kehidupan kita? Ya, kita berharap ketika kita mendapatkan materi firman ini, kita boleh mengubah sikap hati kita kepada firman Tuhan dan boleh mengerti, memahami kenapa kita membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam materi firman, tapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengulang kembali, kita berdoa kembali mohon pimpinan Roh Kudus. Bapak Sorgawi yang baik, terima kasih ya Bapak kalau sore hari ini di tengah segala aktivitas kami, pelayanan kami, Engkau sediakan waktu kami sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di sini melanjutkan materi GCA, materi firman, dan hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu lah firman ini atau materi firman ini tidak hanya menjadi salah satu materi GCA yang kami dengarkan dan kami lupakan begitu saja. Ubah hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menangkap apa tujuan Tuhan memberikan kami firman, sehingga kami boleh menghadapi kehidupan kami ke depan dengan lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Mari ya Bapa, hadirlah di dalam Roh Kudus-Mu bagi kami semuanya dan kuasai kami sehingga tidak ada satu apapun yang menghalangi kami untuk memahami materi ini. Dan di dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari juga Engkaulah yang terus memimpin kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan yang kami kasihi, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, di dalam materi firman ini kita akan seperti biasa membaginya dalam 3 bagian, yaitu makna firman Tuhan, manfaat firman Tuhan, dan bagaimana memperoleh firman Tuhan. Kita akan membukanya dengan makna firman Tuhan. Di dalam makna firman Tuhan ini akan dibuka dengan Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Kita bersama-sama nanti akan membaca perikop ini untuk melihat ada 2 bagian yang berbeda ya. Ada 2 bagian yang berbeda subtemanya. Nanti kita akan mencoba mencari apa perbedaan antara kedua bagian tersebut dan apakah persamaan dari kedua bagian tersebut sehingga dia ada di dalam satu perikop Mazmur 19 sampai ayat 1 sampai 12 ini gitu ya.
Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu mengamatinya, merenungkannya sambil mencari bagian mana yang berbeda dan apa yang membedakannya, serta apa yang membuat itu jadi sama sehingga berada di dalam satu perikop ini. Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ada Bapak Ibu yang mau atau yang sudah menemukan dua bagian berbeda, apa perbedaannya dan apa persamaannya? Silahkan supaya kita boleh sama-sama berdiskusi dalam waktu 2 menit ini saja. Ayo, silakan. Izin Ibu. Ya, silakan Ibu Sheni. Iya, Sheni dari Ibu Sheni Pontianak. Ibu Dina, apa kabar? Oke, apa kabar? Baik, Ibu puji luar Tuhan. biasa ya, siap Ibu luar biasa. Izin Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti apa yang disampaikan tadi, ada yang di poin yang ke-11 ya Bu ya. Di poin ke-11 itu yang kalau tadi disuruh mencari ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang ada di perikop ini, begitu ya Ibu ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Jadi ini ada satu perikop, tapi dia terlihat ada dua bagian yang dibicarakan di dalam perikop yang sama ini gitu ya. Ayat berapa sampai ayat berapa membicarakan hal yang sama, ayat berapa sampai ayat berapa membicarakan hal yang sama, tapi berbeda dengan bagian yang pertama tadi. Oh, bisa Bu Sheni? Iya. Kalau izin kami mencoba ya Ibu ya. Iya, silakan. Kami mencoba. Mungkin di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kemudian ayat yang ulangi. Pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12, mungkin itu ya. Ya, dikit lagi Bu. Saat ayat pertama sampai ke-7 masih 7. membahas hal yang sama. Oh iya. Ayat ke-8 sampai ke-12 membahas hal yang sama, tapi kedua hal yang dibahas ini berbeda. Bu Sheni menemukannya perbedaannya? Iya. Jadi saya tadi 1 sampai 6 ya, berarti sedikit lagi. Jadi berarti 1 sampai dengan 7 itu, kemudian 8 sampai dengan 12, begitu ya Bu ya? Iya, yang 1 sampai 7 membahas apa ya Bu Sheni? 1 sampai 7 tentang kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah. Emang yang 8 sampai 12 tidak tentang kemuliaan Allah? Kalau untuk 7 sampai dengan 12 itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu sempurna di setiap kehidupan manusia ya. Tuhan yang melalui firman Tuhan. Melalui alam semesta ya. Bu Sheni bisa lihat kalau kesempurnaan Tuhan itu dinyatakan lewat cakrawala, lewat matahari, bukan begitu? Siap. Oh, berarti alam ya. Kalau yang
Ya, berbicara tentang alam semesta ya. Kalau yang ayat 8 sampai 12 tentang kemuliaan Tuhan juga, tapi dibicarakan melalui kesempurnaan Tuhan ya. Kesempurnaan Tuhan melalui Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Jadi kita bisa lihat ayat 8 sampai 12 sama-sama membicarakan kemuliaan kesempurnaan Tuhan, tapi dengan sarana Taurat Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua sarana yang dipakai Tuhan atau yang dipakai pemazmur untuk meresponi kemahamuliaan Tuhan begitu ya. Jadi ayat 1 sampai 7 pemazmur memakai sarana alam semesta. Pemazmur menangkap sekali bahwa melalui alam semesta Allah berkomunikasi tentang kemuliaannya. Ya, ayat 8 sampai dengan 12 pemazmur menyatakan kemuliaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan melalui Taurat, melalui Taurat, peraturan-peraturannya, perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Allah kita itu selalu ingin menyatakan dirinya. Ya, Dia Allah yang selalu mau memberitahukan siapa dirinya, ya. Supaya apa? Supaya manusia-manusia ini mengenal Dia gitu ya. Tapi sayangnya tidak seorang pun akan dapat mengenal Tuhan jika Dia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umum, itu tadi ciptaannya, dan wahyu khusus, yaitu firman, ya. Jadi Allah kita itu Allah yang maha besar, Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Dan kita tidak bisa mencari-cari sendiri seperti apa Dia, gitu ya. Tapi melalui apa yang Dia nyatakan, kita boleh mengenal Dia sedikit demi sedikit. Menyatakan dirinya secara umum lewat alam semesta dan lain-lain, juga menyatakan dirinya secara khusus melalui firman-Nya, ya. 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 Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Sheni. Iya. Kita lanjutkan wahyu umum ya. Bagaimana Allah menyatakan dirinya secara umum melalui alam semesta, sejarah dunia, hati nurani. Tidak ada dari kita yang pernah melihat Allah secara nyata. Tapi kita tahu betul bahwa Allah itu nyata. Kita dapat buktikan dari karyanya sejak dunia takkan ya. Di sini kita bisa baca dari Roma 1 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi walaupun kita tidak melihat sosok Allah saat ini, tapi bila melihat karyanya, melihat penciptaan dunia ini, kita tahu bahwa Allah itu ada. Dan kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, misalnya ya, dia sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Ya. Dan Allah juga menyatakan secara umum kepada kita melalui hati nurani. Ya, tidak semua orang pernah membaca Taurat atau mengetahui hukum Taurat, tapi melalui Roma 2 ayat 14 sampai 15 ini dikatakan apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi walaupun ada suku-suku tertentu yang belum terjangkau dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan, ada budaya yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang ini. Mereka tetap tahu tentang mencuri itu tidak baik, membunuh itu tidak boleh, berzina itu dilarang, menghormati orang tua itu harus. Rata-rata semua orang tahu hal itu ya. Jadi sebenarnya kita ketika diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, Allah telah menaruh di dalam hati kita
nilai-nilai dasar dari kebenaran Tuhan. Sehingga tanpa memiliki hukum Taurat pun setiap manusia tahu aturan-aturan dasar yang direncanakan oleh Tuhan, ya. Jadi Allah secara umum berkomunikasi menyatakan dirinya kepada setiap manusia melalui hati nurani, ya. Pertanyaannya, ketika Allah berkomunikasi secara umum lewat alam semesta, penciptaan dunia, lewat sejarah dunia, lewat hati nurani, apakah yang dapat kita kenali tentang Tuhan dengan semua itu? Ya, dengan melihat berbagai macam buah, ya, ada tadi Pak siapa ya, Pak Joni atau Pak siapa makan anggur. Enak ya Pak rasa anggurnya ya? Tentunya beda dengan rasa apel, beda dengan rasa melon, ya. Dari situ kita tahu bahwa Allah itu sangat kreatif, ya, ciptakan berbagai macam rasa, ya. Dia sangat ingin kita tahu bahwa berbagai macam buah yang dia ciptakan itu rasanya berbeda, dan itu juga Tuhan berikan kepada kita alat untuk bisa mengecap rasa-rasa yang berbeda itu, begitu ya. Jadi Allah kita, wow, luar biasa, sangat kreatif, sudah pasti maha kuasa, ya, luar alam semesta yang sedemikian besarnya, apa mungkin diciptakan oleh Allah yang kecil, yang tidak maha besar, yang tidak maha kuasa, ya. Dengan melihat berbagai macam burung yang paruhnya berbeda-beda, kita tahu bahwa Allah itu dalam menciptakan sangat bertanggung jawab, ya. Dia menciptakan jenis paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanan burung tersebut, begitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kenali tentang Allah ketika kita melihat alam semesta, ya. Allah yang sangat menciptakan segala sesuatu sesuai dengan manfaatnya, Allah yang kreatif, Allah yang menyukai keindahan, Allah yang bijaksana, ya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Apakah kita bisa mengetahui tentang Allah yang sangat suci, sangat kudus, yang tidak bisa berdekatan dengan dosa? Apakah kita tahu tentang Allah yang sangat ingin menyelamatkan kita, sangat ingin, sangat merindukan bersekutu dengan kita, sehingga dia mau memberikan anak tunggalnya kepada kita, sehingga siapa saja yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal dan bisa berelasi lagi dengan baik dengan Bapa. Bisakah kita melihat itu dari alam semesta? Ada banyak hal dari Tuhan yang tidak bisa kita kenali, yang tidak bisa kita pahami hanya dengan melihat alam semesta. Karena itu Allah memakai sarana yang selanjutnya tadi, ayat 8 sampai dengan ayat 12 itu tadi, ya. Allah berbicara kepada kita semua lewat orang-orang yang dia pilih, ya. Itulah yang kita kenal dengan firman-Nya. Allah berbicara secara khusus, yang wahyu khusus, firman yang ditulis dalam Alkitab, ya. Jadi sejak zaman dulu Tuhan memilih nabi-nabi, orang yang dia percaya, yang dia tahu akan menyampaikan isi hatinya, yang kepadanya dia tunjukkan bagaimana kerinduannya pada orang-orang yang dipilihnya ini. Dia percaya bahwa orang ini pasti akan menyampaikan kepada umatnya, dan itu semua memang terjadi dan tertulis di dalam kitab suci yang kita terima sampai sekarang dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi melalui perantaraan nabi-nabi, Allah berbicara menyatakan dirinya secara khusus kepada kita, dan semua itu terangkum di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama. Tapi itu pun tidak cukup bagi Allah untuk menyatakan dirinya. Dia rindu untuk kita benar-benar paham seperti apa dia itu. Karena itu dia menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu khusus yang kedua, yaitu firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, ya. Kalau tadi dikatakan di Ibrani 1 ayat 1, Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabinya. Di sini Allah pada zaman akhir ini berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, Dia Allah, tapi Dia menjadi manusia, menjadi perantaraan Allah untuk bisa kita mengenali siapa Bapa. Bagaimana bisa? Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Tiada lagi orang yang bisa menyatakan seperti apa Bapa selain Yesus Kristus. Kristus hadir bukan dosa kita, tapi Dia juga mau menyatakan siapa Allah itu. Dengan melihat Yesus Kristus, kita melihat Bapa, kita mengenal Bapa. Itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi kita sekarang tidak melihat Yesus. Kita tidak bertemu dengan Yesus. Ada banyak orang dan sejarah tidak bisa memungkiri hal itu. Yang melihat kehadiran Yesus di muka bumi. Dan semua itu tertulis. Nah, sekarang ini bisa kita terima sebagai Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu rindu untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dia menyatakan dirinya melalui wahyu umum, alam semesta, sejarah dunia, hati nurani. Dan wahyu khusus, firman yang ditulis dalam Alkitab. Firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang kemudian juga ditulis di dalam buku yang kita sebut sebagai Alkitab. Jadi sebenarnya Alkitab itu bukan buku biasa ya, tapi penyataan Allah tentang dirinya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia dengan melihat apa yang tertulis di dalam kitab suci itu, di dalam Alkitab kita. Ya, jadi harusnya kita membaca Alkitab itu atau merenungkan Alkitab itu dengan mencari pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu tentunya pernah punya album ya, atau kalau sekarang adanya di HP ya, disimpan di mana tuh, image atau di picture atau di mana gitu ya. Nah, ada banyak foto kita bersama-sama dengan teman-teman kita. Nah, kalau melihat foto yang rame-rame, yang banyak kepalanya begini gitu ya, yang kita tahu kita ada di situ, yang dicari siapa duluan? Kita. Cari diri kita sendiri ya. Nah, itulah seringnya kita juga ini sangat alami hal itu ya. Dan seringkali kita juga melakukan hal itu ketika membuka Alkitab. Kita lupa bahwa itu adalah penyataan Allah tentang dirinya. Yang kita cari penyataan Allah tentang diri kita gitu. Apa ya yang Tuhan mau sampaikan tentang kita? Wah, ini enak nih ayatnya nih, bagus nih untuk saya nih, menguatkan, menghibur gitu ya. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kita akan sulit mengenali Tuhan ketika cara kita melihat Alkitab tetap seperti itu ya. Bahkan ada orang yang melihat firman Tuhan seperti membuka kotak obat. Kalau kita sakit, kita cari kotak obat ya. Kalau sakit kepala, kita buka kotak obat, yang kita cari obat sakit kepala, begitu ya. Nah, seringkali ketika kita membuka Alkitab juga begitu. Ketika kita sedang bingung, sedang sedih, kita cari Mazmur 23 gitu ya, yang menguatkan dan lain sebagainya seperti itu. Nggak salah, tapi kurang tepat gitu ya. Atau kadang-kadang kita juga membuka Alkitab seperti membuka kulkas. Kalau buka kulkas tadi panas banget katanya ya di Surabaya ya. Kalau buka kulkas pasti yang dicari yang seger-seger gitu ya. Yang minuman dingin yang lezat, yang sungguh-sungguh bisa menghilangkan dahaga begitu. Nah, seringkali kita membuka Alkitab juga seperti itu. Kita membaca bagian-bagian tertentu yang membuat kita segar, yang kita suka, rasanya enak. Makanya sering nyangkut tuh di imamat, nggak bisa tamat-tamat seperti itu. Sulit bagi kita untuk bisa memahami kenapa ini harus ada tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi sebenarnya kita harus punya sikap yang berbeda sekarang ini ketika kita membaca Alkitab. Karena apa? Karena firman Tuhan atau Alkitab adalah penyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya kita kenal. Dia bukan buku biasa. Dia buku yang menyatakan siapa Tuhan kita. Ya, jadi setiap kali kita membaca Alkitab seperti Maria, ya, kita duduk di kaki Tuhan dan bertanyalah, Tuhan, apa sebenarnya yang Engkau mau nyatakan dalam bagian ini tentang dirimu Tuhan, supaya hamba-Mu ini mengerti, menghargai, dan mentaati. Ya, jadi seharusnya
setelah kita mengikuti materi firman ini, sikap kita terhadap firman Tuhan adalah seperti ini ya, mencari penyataan Allah supaya kita semakin mengerti, menghargai, dan mentaati Allah. Di sini dikatakan oleh John R. Stott, jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, apakah itu pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai dengan pikirannya. Saat ini kita nggak paham kenapa ini terjadi seperti itu ya. Tapi buat orang yang menyelam di dalam firman Tuhan, dia mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dari pandemi ini. Tuhan ingin agar kita kembali ke nilai-nilai esensi kebenaran Kristen, di mana Tuhan adalah Tuhan. Kita sering selama ini sebelum pandemi mengabaikan Tuhan. Ada banyak kesibukan yang lain yang kita lakukan, yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, dibandingkan dengan Alkitabnya, dibandingkan dengan mencoba mengenal Dia melalui penyataannya yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Jadi itu tadi yang disebutkan dengan makna firman Tuhan. Sekarang kita sudah tahu firman Tuhan itu sangat kita butuhkan ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan dan supaya kita bisa berjalan di muka bumi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Untuk itu kita juga perlu mengetahui apa aja manfaat dari firman Tuhan. Ya. Ternyata bagi Tuhan, firman Tuhan itu saya harapkan agar kita ciptaannya ini bisa mengenal Dia, gitu ya. Tuhan sangat ingin kita mengenal Dia, ya. Firman Tuhan menjadi sarana komunikasi Allah yang paling efektif. Allah dapat menyatakan dirinya lebih leluasa melalui firman Tuhan, ya. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada 3 kali kata jangannya, tapi tiba-tiba dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya. Dari 3 kata jangan yang tadi di atas, tiba-tiba ada kata jangan yang sama-sama tentang kemegahan yang Tuhan suka malahannya, yaitu adalah bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menekankan di bagian akhirnya, sungguh semuanya itu kusukai. Ya, kita kelihatannya semua punya anak ya. Anak yang masih kecil, anak kita yang masih kecil mungkin bertumbuh terus di dalam pemahaman, pengenalannya gitu ya. Makin lama dia makin pintar. Kita dengan sabar terus mengajari dia, memberitahukan kepada dia hal-hal baru. Ya, karena apa? Karena kita rindu nanti kalau dia udah besar, kita bisa melakukan banyak hal yang seru bersama-sama dengan anak kita gitu ya. Sama begitu juga dengan Tuhan. Dia ingin sekali kita bertumbuh terus. Dari masih kita bayi rohani, benar dewasa secara rohani dan bisa bekerja sama dengan Dia, menjadi rekan sekerjanya. Nah, yang semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, ya, karena kita bisa mengenali Dia dan mengerjakan dengan tepat segala apa yang diperintahkannya. Juga dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita bersyukur akan kasih karunia keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi jangan berhenti pada kasih karunia keselamatan. Tapi melalui firman Tuhan terus kenali Tuhan. Karena apa? Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu untuk apa kita ini sebenarnya diciptakannya. Ya, kita diciptakan untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan.
Itu yang ada ditulis di dalam katekismus ya. Kita diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Nah, bagaimana kita bisa memuji dan menyembahnya bila kita tidak mengasihinya? Bagaimana kita bisa mengasihinya bila kita tidak mengenalnya? Ya, tidak kenal maka tak sayang. Tanpa mengenal dan memahami Tuhan, tidak mungkin kita lagi memujinya, apalagi menyembahnya. Tanpa mengenal dan memahaminya, pujian kita hanya menjadi aktivitas dan tradisi yang kosong, yang tak kekuatan dan kedalaman. Jadi pengenalan akan Tuhan adalah hal utama yang menyukakan hati Tuhan. Kita bisa mendapatkannya secara berlimpah-limpah melalui pernyataan Allah sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang manfaat firman Tuhan bagi manusia ya, diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Saya tidak akan bacakan ini karena ini nanti akan dibahas secara terpisah dalam 3 bagian. Kita akan membacanya selanjutnya ini. Ya. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapa ini yang dari kecil sudah mengenal kitab suci yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ini? Paulus mengatakannya kepada Timotius ya. Itu tadi ibu siapa? Bu Florence. Bu Florence mengenal kitab suci sejak kecil bukan? Ya benar ya Bu. Apakah kitab suci itu yang menuntun Ibu kepada keselamatan? Amin, ya. Amin, puji Tuhan. Ya, memang seharusnya seperti itu ya. Jadi kita mengerti tentang keselamatan, kita mengerti karya keselamatan, itu bukan hanya dari materi jalan keselamatan yang kita terima di sesi pertama atau dari Pak Pendeta ketika kita katekisasi dulu. Tapi justru kita memperolehnya dengan mengenal kitab suci. Ya, bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah mengenal kitab suci dari kecil begitu ya. Jadi dalami, kenali, pahami kitab suci agar kita benar-benar dituntun dalam keselamatan. Hal ini penting sekali. Kenapa? Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita memahami keselamatan dan dilahirkan kembali itu benar dari firman Tuhan, kita benar-benar memahaminya dari benih yang kekal, ya, yaitu firman Allah. Jadi itu tidak akan bisa mengombang-ambing kehidupan kita, ya. Ini perlu kita tanamkan untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita, ya, seterusnya supaya mereka juga yang sejak kecil sudah kita bawa ke sekolah minggu, yang sejak kecil sudah kita arahkan untuk mencintai firman Tuhan, benar-benar bisa memahami keselamatan dari kitab suci. Karena sekarang ini banyak sekali ya, di YouTube aja ada banyak beragam macam ajaran yang sangat tipis, ternyata sudah menyesatkan seperti itu. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh mengajak kita dan keluarga kita untuk benar-benar mendalami firman Tuhan dan benar-benar dituntun oleh firman Tuhan menuju kepada keselamatannya. Yang kedua, firman menolong pertumbuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Ini seperti kita melihat sebuah jalan, ya. Ini. Jadi di sini kita lihat ada jalan yang lurus, ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar kita berjalan di jalan yang lurus ini yang menuju kepada kebenaran, ya. Tapi seringkali di dalam kita menjalani kehidupan ini kita melakukan hal yang salah. Nah, betapa menyedihkan ketika kita melakukan hal yang salah, tidak ada yang memberitahukan kesalahan kita. Tapi terus berpegang kepada firman Tuhan itu tadi mengasih tahu kepada kita, memberi
memberitahukan kepada kita akan kesalahan-kesalahan kita. Dan ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, teruslah bergumul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga yang nanti akan memperbaiki kelakuan kita. Sehingga firman Tuhan itulah yang mendidik kita menjadi orang dalam kebenaran, gitu ya. Jadi firman Tuhan itu menuntun kita pada pertumbuhan. Ya, dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Ya. Sekarang dunia ini berputar makin cepat ya. Pandemi nggak berasa udah 1 tahun ya. Perubahan dan kemajuan teknologi juga luar biasa makin cepat. Dulu kita pikir ya suatu saat kita akan mengenal dunia digital, tapi mungkin masih beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Tapi ternyata dengan pandemi kita yang gaptek tiba-tiba jadi pinter Zoom seperti itu ya. Kita yang mungkin nggak terlalu tahu video call dengan WhatsApp dan lain sebagainya, sekarang jadi sangat mahir begitu. Tapi akibat lain juga muncul karena itu ya. Kita membaca Alkitab nggak lagi pakai kitab suci, kita pakai HP suci begitu ya. Kitab suci kita udah kita taruh di tempat yang maha suci. Jarang kita buka-buka begitu ya. Kita membaca dengan HP suci ya, tapi ternyata HP suci itu banyak sekali gangguannya begitu ya. Ketika kita sedang mau membaca firman Tuhan, tiba-tiba muncul Instagram, muncul TikTok, muncul pesan-pesan WA yang sepertinya penting sekali begitu ya. Akhirnya kita mulai disibukkan dengan 15 menit membaca WhatsApp, 15 menit membaca IG, Facebook, dan lain sebagainya. Dan ketika akhirnya ditanya, bagaimana? Sudah bisa menyelesaikan bacaan Alkitab hari ini? Kita bilang, waduh saya sibuk sekali hari ini. Tidak sempat untuk buka Alkitab. Wah, hati-hati ya. Kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini ya. Kalau kita merasakan mengalami hal demikian, segera buka Alkitab. Baca dan renungkan. Sampai kita paham kehendak Tuhan. Ya. Apa itu kehendak Tuhan? Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita bisa melakukannya dengan tepat. Ya. Teknologi ini tidak jelek, tapi pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Firman memperlengkapi pelayanan. Ya. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Gitu ya. Setelah kita menerima keselamatan, kita bertumbuh, dan tentunya kita masuk ke dalam pelayanan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Nah, di dalam pelayanan itu seringkali tanpa kita melekat kepada kitab suci menjadi sarana atau tempat justru di mana anak-anak Tuhan jadi bertikai. Jadi perang emosi dan lain sebagainya ya. Betapa baiknya seandainya di dalam pelayanan kita itu kita menerapkan Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Betapa indahnya pelayanan ketika kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sehingga perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Tidak ada kata-kata yang saling menyakiti, tapi saling menegur dengan menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Ya, setiap masalah yang ada menjadi kesempatan buat kita bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi kita satu pun tidak ada yang tidak bisa hidup dengan tidak terus terpaut dengan firman Tuhan. Ya, jadi ini tadi manfaat firman Tuhan bagi manusia, menuntun kepada keselamatan, menolong pertumbuhan dan memperlengkapi pelayanan. Nah, kalau sedemikian banyak manfaat firman Tuhan itu buat manusia juga buat Tuhan, bagaimana cara memperolehnya? Ya, di sini kita akan membahas cara memperoleh firman Tuhan. Ya.
waktunya tidak terlalu banyak untuk kita bisa membaca secara bergantian, jadi saya akan membacakannya dengan cepat ya. Kita memperoleh firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sarana firman Tuhan yang memperoleh firman Tuhan adalah yang pertama adalah mendengar. Ya, dampaknya tidak terlalu banyak memang. Ketika kita mendengar pasti sedikit yang terserap di dalam hati, jiwa, bahkan perilaku kita gitu ya. Tapi ada banyak sarana di saat sekarang ini untuk kita dengan mudah bisa mendapatkan mendengarkan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di rumah sekarang beraktivitas, mungkin ibu-ibu terpaksa jadi rajin sekali masak seperti itu ya. Nyalakan audio Alkitab. Dengarkan sambil masak, sambil mendengarkan 1-2 pasal. Ya, biarkan aja dengar gitu ya, tapi itu cara memperoleh firman Tuhan yang efektif. Ya, pasti ada 1-2 ayat yang menempel ya, yang bisa menjadi ayat perenungan kita. Terus sarana yang kedua adalah yang tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan berbahagialah ia yang membacakan. Jadi kita juga bisa memperoleh firman Tuhan melalui sarana membaca. Ya, udah pasti ya, kita semua punya Alkitab. Kita bisa membaca Alkitab sesuai dengan jadwal bacaan, sesuai dengan perenungan yang kita baca hari ini, atau sesuai dengan bacaan Alkitab di khotbah hari Minggu. Ya, banyak sekali kesempatan kita untuk bisa membaca Alkitab. Ya, bahkan sekarang bukan hanya Alkitab, ada banyak buku-buku rohani ya yang membahas tentang firman Tuhan, ada banyak buku-buku waktu teduh dan lain sebagainya ya yang bisa kita pakai untuk kita baca ya. Untuk sarana memperoleh firman Tuhan melalui membaca. Yang berikutnya, Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi orang Yahudi di Tesalonika ini lebih baik hatinya. Kenapa? Karena mereka suka menyelidiki ya, tidak hanya menerima. Mereka suka menyelidiki. Nah, kita juga kita bisa memperoleh firman Tuhan dengan menyelidiki. Baik itu lewat PA pribadi, ya kita lihat sekarang banyak ya di Google kita bisa cari tambahan-tambahan pemahaman Alkitab yang baik ya. Tentu saja yang diselidiki dengan benar asalnya dari mana begitu ya. Nah, kita bisa juga ber-PA dengan ibadah keluarga atau persekutuan di gereja dan lain sebagainya ya. Kita bersama-sama menyelidiki kitab suci. Sarana yang berikutnya tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi menyimpan janji Tuhan ya, menghafalkan. Nah, ini memang sarana memperoleh firman Tuhan yang ya saya sendiri juga masih terus berjuang begitu ya. Itu mungkin yang membuat kita jadi gampang jatuh dalam dosa ya, karena tidak otomatis firman Tuhan itu mengingatkan kita ya. Jadi kita perlu terus belajar dan menekuni cara memperoleh firman Tuhan lewat menghafalkan ini. Karena sekarang kita bersyukur ya, segala sesuatu tentang firman Tuhan itu gampang untuk kita peroleh. Kita nggak tahu suatu saat keadaan ini menjadi sulit untuk mendapatkan bahkan Alkitab. Betapa bahayanya kita bila kita tidak menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu ya. Yang berikutnya lewat merenungkan, dikatakan di Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam gitu ya. Jadi lewat mendengar, membaca, menyelidiki, menghafalkan dan merenungkan, bagian merenungkan inilah yang terpenting gitu ya. Jadi inilah bagian di mana kita dengan pelan-pelan merenungkan, membiarkan meresap dalam hati kita supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ini dirangkumkan, saya coba
sampaikan dalam bentuk video singkat berikut ini ya. Jadi dikatakan semakin kita memperoleh firman Tuhan memakai kelima sarana ini tadi, kita semakin bisa mempertahankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi walaupun kita hanya mendengar, upayakanlah untuk tetap bisa merenungkan. Karena ketika jari kelingkingnya, mendengar kita ilustrasikan dengan jari kelingking. Ketika kita mendengar jari kelingking, hanya jari kelingking saja tentunya tidak bisa memegang Alkitab ya. Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah mengangkat Alkitab dengan menggunakan jari kelingking saja. Tentunya sulit sekali ya. Tapi ketika mengangkat Alkitab atau menggenggam Alkitab dengan jari kelingking dan jempol, tentunya Alkitab kita bisa kita pegang ya. Jadi ketika kita mendengar, kita juga merenungkan. Ketika kita membaca, jari tengah, kita juga merenungkan jari jempol, gitu ya. Ketika kita mempelajari jari tengah ya, tadi jari manis, kita juga merenungkan jari jempol. Ketika kita menghafal, diilustrasikan dengan jari telunjuk, kita juga merenungkan. Walaupun hanya kita memperoleh dengan mendengar, membaca, mempelajari, menghafal bagian-bagian yang kecil saja, tapi ketika kita tetap merenungkan, firman Tuhan ini sudah bisa kita genggam. Alangkah baiknya ketika kita memperoleh firman Tuhan dengan memakai kelima sarana ini. Sehingga itu sangat kuat untuk bisa, Alkitab itu sangat kuat untuk bisa kita pegang dan kita genggam ya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa merebutnya dari tangan kita gitu ya. Iblis yang selalu ingin membuat iman kita goyah, tentunya ketika kita benar-benar memperoleh firman Tuhan dengan baik, lengkap seperti ini, tidak akan mampu lagi mengganggu kita ya. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana cara memperoleh firman Tuhan ya, kita juga sudah melihat ada banyak orang yang sudah memperoleh firman Tuhan dengan kelima sarana itu, tapi kok sikap perbuatannya atau perilakunya, karakternya kok nggak berubah-berubah ya? Apa yang salah ya gitu ya? Tentu saja bukan benihnya ya, bukan firmannya yang salah, tapi mungkin sikap hatinya ketika dia memperoleh firman itu begitu ya. Mari kita coba lihat apa aja sikap hati yang perlu kita miliki ketika kita memperoleh firman Tuhan ya. Kita perlu punya sikap hati lapar dan haus. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan ya. Jadi rasa lapar adalah bumbu masak yang terhebat. Rasa haus dan lapar dialami oleh orang sehat ya. Semua orang sehat pasti merasakan rasa lapar dan haus. Jadi kalau kita orang yang tidak merasa haus dan lapar, walau sudah tidak makan dan minum berhari-hari, berarti kita bukan orang yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Nah, bagaimana dengan kalau kita tidak lapar dan haus akan kebenaran? Berarti
kita juga perlu diragukan kesehatan dan pertumbuhan rohani kita ya. Jadi kita perlu mempunyai sikap hati lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Selain itu, kita juga perlu sikap hati menerima dan menyelidiki. Ini kembali ke Kisah Para Rasul 17 ayat 11 tadi ya, di mana orang Yahudi yang di Tesalonika itu lebih baik hatinya karena mereka nggak cuma menerima ya, ketika mereka mendapatkan pemahaman kitab suci, mereka tidak hanya menerima tapi juga mereka menyelidiki untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian seperti itu ya. Nah, kita juga perlu sikap hati menerima dan menyelidiki. Perlu seimbang dengan kedua sikap hati ini. Ada orang yang gampang sekali menerima. Dia suka sekali merenungkan berbagai macam firman Tuhan, PA atau apa dia ikutin semuanya. Hati-hati. Kita perlu menyelidiki juga. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak sampai menjadi salah di dalam pemahaman kita gitu ya. Tapi kita juga jangan terlalu menyelidiki gitu. Jangan ikutin itu gitu ya. Itu pendetanya tidak benar itu atau seperti apa. Jangan juga seperti itu. Kita coba dengarkan. Coba kita terima, kita pelajari, kita selidiki dengan benar gitu ya. Dan kalau boleh kita mengetahui juga kenapa dia sampai salah di dalam pemahamannya seperti itu. Dengan begitu kita lebih baik hatinya daripada orang-orang yang lain ya. Kita boleh mengalami perubahan sikap hati ketika kita menerima dan menyelidiki firman Tuhan. Kita juga perlu sikap hati rendah hati dan taat. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 25 dikatakan, ini sudah disingkat-singkat ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi ini ada gambar perempuan yang sedang melihat cermin gitu ya. Ibu Sheni barangkali ini ya sedang mau ikut Zoom GCA ini, lihat cermin dulu, sudah rapikah rambut, sudah rapikah wajah begitu ya. Dan kalau terlihat ada bagian yang kurang rapi, tentunya kita rapikan seperti itu ya. Apa yang terpantul di dalam cermin yang tidak bagus tentunya kita perbaiki. Nah, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan juga seperti itu gitu ya. Ketika firman Tuhan menegur kita, ayo dengan rendah hati kita terima teguran yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, dan dengan taat kita mau mengikuti firman Tuhan, melakukan seturut dengan apa yang Tuhan sampaikan agar apa yang salah itu tadi boleh menjadi baik, jadi benar ya. Ini sikap hati yang perlu kita miliki ketika kita memperoleh firman Tuhan ya. Nah, dari semua itu tadi, saya berharap kita yang mengikuti GCA ini punya pemahaman yang lebih baik, yang tepat tentang makna firman Tuhan, dan mengetahui dengan tepat manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tahu bagaimana memperoleh firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Sehingga kita boleh seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur 119 ini, yang dituliskan oleh para pemazmur ya. Nah, Bapak Ibu boleh membacanya dengan audio yang dimatikan ya. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megap-megap. Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Ya, A.W. Tozer berkata, ada dua segi kebutuhan utama yang perlu bagi orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan.
Di luar itu tidak ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kita. Yang kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa penerangannya firman Tuhan tidak dapat dimengerti. Ya, jadi firman ini adalah disiplin rohani. Tanpa Roh Kudus sesungguhnya apapun yang kita pahami, apapun yang kita coba upayakan untuk ambil manfaatnya, apapun yang kita lakukan untuk memperoleh firman Tuhan adalah sia-sia saja. Kita butuh Roh Kudus yang terus mengarahkan dan memimpin kita sehingga firman Tuhan ini sungguh bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Ini ayat hafalan kita. Ya, kita boleh sama-sama membacanya dengan audio yang dimatikan. Dengan judul ke alamat ayatnya, terus isi ayat dan ditutup kembali dengan alamat ayat. Kita mulai 1, 2, 3. Firman 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia Allah terlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita sampai di bagian penutup dari materi hari ini. Saya tutup dengan tantangan. Ya, kita di sini ada 100 partisipan. Ya, saya percaya semuanya ini mencintai firman Tuhan dan semuanya mau ketika ikut di dalam GCA ini juga mau untuk benar-benar memakai kesempatan ini bisa menyelesaikan membaca Alkitab. Ya, saya akan mencoba menantang dengan membaca Perjanjian Baru dulu aja, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menyelesaikan, bagus sekali. Ajak yang lain agar bisa melakukan hal yang sama, agar semakin mengenal Tuhan, ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya. Saya pernah membaca Perjanjian Baru. Seluruh Perjanjian Baru itu dalam waktu 7 hari ya. Ternyata saya butuh 5 jam 1 hari. Jadi kalau saya baca 1 jam 1 hari, berarti kita butuh 5 minggu untuk menyelesaikan Perjanjian Baru, begitu ya. Nah, kalau 1 jam sehari mestinya bisa ya. Bisa nggak sih? Waktu hidup kita 1 hari ini ada 24 jam loh. Bisa. Ya. Dan bisa jadi banyak kegiatan-kegiatan lain yang kurang efektif yang kita suka untuk lakukannya. Jadi kita hanya memberi waktu 1 hari. Dan kalau misalnya sulit untuk 1 jam diam, bisa aja dengan ketika bangun 15 menit baca. Ketika mau makan siang 15 menit baca lagi. Ketika sore sesudah mandi mau minum kopi misalnya, baca 15 menit lagi. Sebelum tidur, baca lagi 15 menit lagi. Masih bisa ya? 1 jam 1 hari kita menyelesaikan Perjanjian Baru dalam waktu 35 hari. 5 minggu ya. Nah, kalau kita berhasil menyelesaikan ini, lanjutkan, jangan berhenti. Karena kita sudah menyelesaikan sebagian. Ya, Alkitab kita ada 2 bagian ya. Jadi kalau Perjanjian Baru selesai, berarti tinggal 1 bagian lagi nih yang belum selesai, Perjanjian Lama ya. Ayo lanjutkan, baca lagi 1 jam 1 hari. Nah, kita kalau 1 jam 1 hari PL butuh 100 hari untuk menyelesaikannya. Nah, harapan saya sebelum masuk masa Natal, sebelum November ya, kalau bisa awal-awal Oktober, kita semua yang ikut GCA Klasis Jawa ini boleh sudah menyelesaikan PB dan PL. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju ya. Iya. Ya, tentunya bukan dengan kekuatan kita ya. Tentunya komitmennya dari kita yang memampukan adalah Roh Kudus ya. Ketika kita bilang aku mau, biarkan Roh Kudus yang menolong kita ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menutup bagian materi firman hari ini di dalam doa agar komitmen kita ini bisa kita lakukan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi yang baik, terima kasih ketika Roh Kudus-Mu telah menuntun kami sehingga materi firman ini boleh hamba-Mu sampaikan, dan di dalam segala kerendahan hati memohon kuasa-Mu yang luar biasa itu yang terus bekerja sehingga bagian-bagian yang sudah disampaikan tadi Engkau sempurnakan, menempel di dalam setiap hati kami, pikiran kami, dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tahu firman itu adalah pernyataan-Mu Tuhan tentang Engkau, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, ajar kami untuk tidak mengabaikan Alkitab-Mu. Ajar kami untuk terus tahu, mengingat bahwa Engkaulah yang tertulis, pernyataan-Mu lah yang tertulis di dalam Alkitab kami. Engkau ingin kami mengenal-Mu, dan Kau ingin bersama-sama dengan kami melakukan hal-hal baik yang telah Kau siapkan bagi kami demi kemuliaan nama-Mu. Maria Bapa, kami juga perlu sikap hati yang benar ketika memperoleh firman-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami peroleh benar-benar bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga berkomitmen untuk bisa sebelum masa Natal nanti menyelesaikan membaca Alkitab. Ini tentunya suatu komitmen yang cukup menantang ya Tuhan. Dengan kuasa dan kemampuan kami tentunya tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam kuasa Roh Kudus. Tolong kami ya Bapa, di dalam hari-hari kami melakukan ini, hanya Roh Kudus-Mu saja yang membuat kami bisa melakukan ini. Kau yang aturkan waktu kami, kegiatan kami, sehingga di dalam sukacita dan semangat bersama-sama dengan teman-teman di dalam GCA ini, kami sungguh-sungguh bisa merayakan Natal nanti dengan pengenalan yang lebih baik akan Engkau, karena kami sudah menyelesaikan membaca Alkitab-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau sedang bersukacita dan mau membantu kami. Kami mau serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selidiki hati kami, Engkau yang tambahkan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dina. 1 jam mengantarkan kita memasuki satu ruang yang sangat indah, mendengarkan, menikmati surat cinta Tuhan lewat Alkitab ini, dan ada beberapa tantangan yang disampaikan kepada kita untuk bisa khatam dalam tahun ini. Walaupun sudah ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah khatam, jadi akan khatam lagi. Dan kita percaya itu bisa. Saya secara pribadi, November 2011 sampai Desember itu 1 bulan, hampir 1 bulan lebih. Waktu pertama kali ikut GCA, muridnya Ibu Dina, tahun 2011, bisa khatam PL dan PB. Itu sebuah kanalah Parent House. Kita akan segera masuk dalam kelompok kecil, dan di kelompok kecil nanti kita menambah lagi komitmen kita. Minggu lalu kita berkomitmen untuk waktu teduh, nanti dicek siapa yang sudah bisa waktu teduh, siapa yang masih bolong-bolong, kemudian nanti berkomitmen lagi di kelompok untuk bisa benar-benar bisa khatam membaca Alkitab. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga, atas nama segenap peserta CA, kita turut berduka cita atas meninggalnya ibu dari sahabat kita, Bapak Andres Pombija di Batu Standuk. Kalau masih ada waktu nanti di grup masing-masing, karena kita tidak kumpul lagi, itu boleh mendoakan di kelompok kecil kita nanti masing-masing. Baik, silakan host membagi kita di kelompok kecil. Pak Pendeta, saya langsung pamit ya Pak, karena ini ada Zoom lagi sudah menanti. Oke, baik, terima kasih ya, Bu sampai Dina. ketemu di materi Senang, berikutnya. bahagia bisa berjumpa lagi, melayani bersama. Iya, pamit Di ya. lingkungan Terima Kota kasih Raja. semuanya. Salam buat Terima Bapak, Ya, salam Dewan sehat. Selamat dan malam. ya. Sering-sering Bu Dina datang.
Ya, suka sekali saya Cantik ya, Pak, datang, ya. asal diundang. Tergantung Pak Saya Palu. Jadi pamit, di Tuhan kelas memberkati. bertumbuh lagi kita ketemu, Ibu Dinda. Ya, Nanti siap, kita kelas siap. bertumbuh, kita ketemu lagi. Baik, Ya. terima Siap. kasih. Ya. Salam buat Salam. Anggi dan siapa Angga. lagi? Angga. Angga. Ya, saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta, saya pamit. Baik. Baik, kita buka ya Pak ya, ruangan kecilnya. Tanda dia mulai Pak Pendeta, Pak Palu. Aduh, Oke, ruangan kelas. dengan Toraja itu mati dari layur. Ya, Pak. Sudah sering sekali ke Toraja. Kelompok 7 kami apa? Minta aku? Ya. Oh iya, kelompok semula ya? Oh iya, 7. Aku pami di Patama Pole. Anda udah dapat tutor, no? Ibu Ludia kelompok berapa Bu Ludia? Kelompok 11, Pak. Ibu Ludia kelompok 11 ya? Iya. Ibu Neti kelompok berapa Ibu Neti? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Ibu Ya. Neti kelompok 4. Ibu Marta kelompok berapa? Dengan Ibu Nolin. Ibu Nolin kelompok B1. Kelompok 1 ya. B1. Oh, nasuliomo kami Pak. Berapa aku tahu dia betul. Oh, na membalin jom kami sule. Ya, aku tahu nama berapa na. Nah, maka bukan kepala aku kelompok 7. Ibu Marta kelompok berapa Ibu Marta? Halo Ibu Marta. Halo Ibu Marta. Berapa Ibu Marta? Ya tuh itu
Kami pahami Tuhan oleh ya. Iya, kenapa itu firman Tuhan itu bermanfaat bagi Tuhan? Ya, ya, ya. Kenapa itu firman Tuhan bermanfaat bagi manusia? Kalau bagi manusia jelas. Jelas ya. Ya. Manusia itu sebagai cermin. Pak Pendeta, saya masuk lihat cek ini kelompok ini cuma Situnggaran kok Mile. Situnggaran kan nih. Oh, pesertanya pada mudik atau gimana nih Pak Pendeta? Para mudik. Oh iya, tesnya kendala le Pak. Ada juga yang sudah ini ya? Ada yang sudah memang sudah live, jadi tidak. Oh, jadi tetap tetap ini apa ya, Situnggaran ya Pak ya? Nggak digabung ya? Tidak ada konfirmasi dari tim. Biasanya kalau ada kelompok yang tidak ada pendampingnya, dicarikan kelompok yang agak kurang. Iya, oke lah kalau begitu. Tapi waktu persiapan memang waktu itu dikatakan tidak mungkin lagi menggabung-gabung. Ya. Iya memang tadi ada di beberapa yang di WA Pak Askin yang mau digabung. Dan ada dua kelompok, berapa kelompok yang dilebur. Nah ya Kutiro teh cuma 2 orang sih makanya seandainya digabung ke sini yang memang kan biasanya kalau kelompok yang gabung itu kalau pendampingnya berhalangan. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak, ya sama-sama ini aja. Lanjut saja Pak. Oke Pak, saya tinggal ya Pak ya. Makasih. Oke Pak, yo makasih. Tambah imun, vitamin C. Pak Hendrik. Iya Pak. Tolong dimasukkan lagi di grup saya di 8. 8 ya Pak ya? Iya, ini aduh, pusing sinyal. Ibu Emma, kelompok berapa Ibu Emma? Halo Ibu. Ibu Marta. Bukan.